Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini didukung oleh Tantangan yang harus kalian hadapi di babak semifinal adalah kalian harus membuat kudapan sehat yang lezat untuk anak-anak. Nova, kenapa kamu? Kok sampai sekarang masih belum ada pergerakannya? Waduh, itu ngapain sih dari tadi kayaknya bikin apa itu? Ini bikin bicep. Di sini kita adalah sedang berkompetisi. Jadi hati-hati dengan kata lupa. Saya kan kayak punya makanan masih lebih enak dari mereka sih. Merah. Mereka takut itu pedas. Ada sebagian yang terlihat gosong. Penampilan kalian mengecewakan sekali. Kami para juri kecewa sama kalian. Selamat datang kembali kepada tim B di Vegetarian Chef Indonesia season kedua yang dipersembahkan oleh E+ Pacific dan juga didukung oleh Inti Sumber Baja Sakti. Oke, tim B, apakah kalian siap untuk menerima misi berikut dari para chef? Oke, kalian akan mengunjungi tempat yang penuh kasih dan penuh kehangatan kekeluargaan. Apakah kalian siap? Nanti setelah Anda keluar, akan ada satu box. Silakan dibuka box itu dan disitulah misi kalian. Silakan keluar dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan. Ayo bro guys. Dapat apa nih? Yang mana sih yang B? Coba. Coba buka Kak. Ray, buka Ray. Kira-kira mati jompo guys. Wah, kita ngapain nih kira-kira guys? Hibur mereka kali ya? Iya. Ngobrol Ya benar. Oke. bawa bingkisan juga kan? Ya, bawa bingkisan benar-benar. Snack juga kayaknya bagus deh. Snack, buah-buahan Sama yang mereka Siap? butuhin. gitu ya. Siap Oke semuanya guys. ya. Kita yuk. Peserta yang masuk di dalam tim B terdiri dari Jason, Flo, Aisyah, Ray, Nila, dan Dendi mendapat misi spesial yang tertulis di dalam box. Tim B mendapat misi mengunjungi Panti Werda Wisma Sahabat Baru yang berlokasi di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Keenam peserta bercengkerama dengan para oma dan opa. Flo sebagai peserta termuda di kompetisi memasak vegetarian, Flo terlihat sangat hangat saat bertemu dengan Oma. Tidak hanya berbincang dengan para Oma dan Opa, mereka juga membawakan bingkisan bagi para Oma dan Opa yang sedang dirawat. Terlihat antusias para peserta vegetarian saat bertemu dengan para orang tua. Oke tim B, bagaimana kunjungan kalian dan pengalaman apa yang kalian dapatkan dari Panti Werda Wisma Sahabat Baru kali ini? Jason, boleh ceritakan? Tentunya pengalamannya sangat luar biasa. Saya jadi mengetahui bagaimana kehidupan para orang tua di Panti Werda khususnya yang selama ini saya bayangkan mungkin akan sangat menyedihkan sekali, tetapi tidak. Ternyata mereka juga menemukan sahabat baru yang menjadi semangat untuk mereka. Terima kasih. Luar biasa. Pasti dari kalian semua punya kesan masing-masing, tapi pesannya adalah mari kita hormati orang tua kita. Kita rawat sampai masa tua mereka karena kalian semua ada di sini karena jasa mereka juga. Sekali lagi terima kasih kalian sudah menuntaskan misi kalian ke Panti Werda Wisma Sahabat Baru. Terima kasih, tapi sebelum saya menyebutkan apa tantangan selanjutnya, di depan sini sudah ada apron yang menjadi nyawa kalian di dalam kompetisi ini.
Dalam hitungan ketiga silakan maju sesuai dengan nama kalian, ambil apron ini dan pakai di tempat kalian saat ini. 1, 2, 3, silakan. Semangat. Silakan dipakai sebagai nyawa kalian di Vegetarian Chef Indonesia season kedua ini. Kalian harus lebih baik daripada tim A. Buktikan kalian much better dari mereka. Membuat satu kreasi yang indah dan juga lezat. Kalian siap mendengar apa tantangan di babak semifinal ini? Siap. Masih lemas, siap atau tidak? Siap, Chef. Oke. Itu dia. Dan tantangan di babak semifinal ini adalah tantangannya berhubungan dengan misi kalian sebelumnya, yaitu kalian harus membuat satu hidangan main course atau hidangan utama, 3 plate, ya. Dan di sini tantangannya kalian harus membuat satu hidangan yang mengingatkan kalian akan kehangatan rumah, ya. Tapi harus membuatnya dengan setidaknya menggunakan 2 bahan dari 5 bahan dasar yang sudah kita siapkan. Mau tahu bahannya? Gampang. Yang pertama adalah beras ketan putih. Yang kedua adalah labu air. Yang ketiga adalah gampang, kacang merah. Yang keempat, tahu nggak nih? Sukun. Dan yang terakhir adalah salah satu buah favorit saya, buah eksotis, manggis. Nah, kalian semua sudah siap untuk memasak? Siap, Chef. Harus siap, harus semangat. Oke, kalian pasti butuh bahan. Kami izinkan kalian semua untuk mengambil bahan-bahan yang diperlukan. Ingat, hanya yang diperlukan. Kalau bisa, sedikit waste-nya. Ya. Tentu saja sudah ada grocery, kita sudah persiapkan bahan. Silakan menuju grocery untuk mengambil bahan-bahan kalian. Waktu kalian di grocery cuma 5 menit saja. Harus cepat, harus cerdik. Dan waktu itu dimulai dari sekarang. Oke, silakan. Semangat. Sukun mana ya sukun ya? Bunga lawang jahe-jaheannya di mana ya? Aranis. Lawang di mana sih? Di aku ambil. Jamur-jamur kapingnya mana? Ketika bikin main course tapi tiba-tiba ada manggis, kayak gimana caranya? 2, 4, 6. Mundur gede banget. Kundur. Konsep di mana ya? Olive oil. Iya. Olive oil. Olive oil sini bro. Bagi 2 aja ya? Sharing-sharing dong. Iya. Masih belum chef. Ya, sorry ya. Ketan belum. Kacang merah saya udah ambil. Tadi bahan-bahannya tuh ada 5 ya dikasih sama chefnya. Jadi ada manggis, ada sukun, ada kundur, ada kacang merah, sama ada ketan. Bingung juga gitu ya, kayak gimana ini 5-5-nya tuh kayak nggak bisa nyambung semua. Ini udah kan ya, Flo ya? Ketan udah, ketan. Aman-aman. Siap. Akhirnya aku pikir-pikir hidangannya dan aku bisa kombinasikan 3 macam bahan. Pilih kacang merah, ketan, sama kundur. Lupa. Tim B, selamat datang di Kitchen Vegetarian Chef Indonesia season kedua. Baik, semua bahan yang kalian ambil akan kalian pakai untuk masakan kalian. Pastikan jangan ada bahan yang terbuang dengan sia-sia. Betul sekali. Satu pesan dari Dewan Juri adalah tunjukkan kemampuan terbaik kalian. Apalagi tim A tadi belum menunjukkan kekuatan mereka yang optimal. Ini kesempatan kalian, buktikan diri kalian. Buat satu hidangan yang sekreatif semenarik mungkin, yang rasanya lezat dan nutrisinya seimbang. Waktu kalian sempit cuma 60 menit, tapi kami yakin kalian pasti bisa.
Siap untuk memasak? Siap, Chef. Sekali lagi, siap untuk memasak? Siap, Chef. Waktu kalian dimulai dari sekarang, mulai. Siap untuk memasak? Siap, Chef. Sekali lagi, siap untuk memasak? Siap, Chef. Waktu kalian dimulai dari sekarang, mulai. Selamat memasak, selamat bertanding. Panasnya, panasnya. Oh, panas sekali ya, astaga Tuhan. Sebenarnya saya kan bukan profesional chef ya, jadi saya nggak pernah kerja di hot kitchen sama sekali. Kayak adaptasi pertama kali, kayak gimana cara ngidupin kompor dan lain-lain, itu flow-nya dari awal tuh saya kayak have no idea gitu. Habis nih semua bayar ya. Biaya sewa nih. Macet, Bos. Tuh, udah gua cuci. Terima kasih banyak. Raihan boleh bagi jamu? Jamur. Aku sungguh luar biasa ya, ini kayak bukan kompetisi ya. Bayangkan ada lomba yang pesertanya bisa bagi-bagi apa dia punya bahan. Bayangkan, kami saling bantu loh. Jadi happy banget deh pokoknya. Hai Flo. Ya, halo Chef. Wow, kamu punya bahan-bahan rame sekali. Gimana? Ada kesulitan nggak untuk mengolah bahan sebanyak ini? Lumayan deg-degan sih Chef, karena kan Lumayan ini sebenarnya untuk 3 porsi ya, tapi sebenarnya bahannya kan kalau satunya aja tuh lumayan banyak, jadi lumayan agak kesusahan sih, jadi bingung juga. Ini prosesnya sudah berapa persen? Aku udah siapin adonan untuk ini, nanti mau jadi adonan untuk katsunya, ini aku tinggal potong-potong sayurnya, nanti mau di blender. Terus nanti tinggal ketannya mau aku aron dulu baru dikukus. Oh, ketan belum kamu aron? Iya. Nah, itu kira-kira waktunya cukup nggak? Semoga cukup Chef, akan aku coba yang Semoga terbaik. cukup. Kalau nggak cukup gimana? Pastikan kalau matangnya benar-benar matang sampai lembut. Oke, Ya. akan saya coba Chef. Makasih banyak ya Chef. Oke. Hai Dendi. Iya, ini lagi ngerebus apa? Tadi lupa masukin ekstrak ke kulit manggisnya. Ekstrak kulit Ya, manggis ke situ. Untuk kari, ya. Masih pahit. Mau dimasukkan ke sini? Ya, Sudah dicobain dulu belum? belum. Belum. Jangan lupa untuk mencoba. Ya. Jadi sebelum dihidangkan, sebelum dicampur ke setiap kondimen atau bahan-bahan yang lainnya, baiknya dicobain dulu. Oke. Kalau ngolah manggis tuh tricky banget. Untuk di main course itu benar-benar tricky. Rasa ya, kita pertama itu pahit, keset gitu. Wah, itu benar-benar gimana caranya harus nutupin. Aisyah, bikin apa? Saya hari ini bikin rolade dari campuran jamur, tahu, wortel, sama sedikit winter melon. Terus saya mix juga, karbonya itu ada ketan putih yang saya bikin ketan kuning. Lalu
mau pakai pickles, chef. Hah? Mau pakai pickles. Mau pakai pickles. Yes, dan ini bumbunya pakai bumbu singgang, jadi bumbu bakaran Ini khas. nasinya mau kamu bikin apa nih? Mau jadi ketan kuning. Jadi nanti Ketan kuning ya? habisnya aku. Di sini kamu di ini kukus. Yes. Jason, senyum dong. Nah, gitu. Kamu kalau senyum tuh sebetulnya kamu tuh bukan seorang chef ya. Kayak seorang dokter saya ngeliat kan. Thank you, Chef. Hati-hati kamu turning ini kebanyakan yang dibuang kan daripada yang dipakai ini. Siap, Chef. Turning yang bagus ya. Siap, Chef. Trimming dibiasain ya, sampah organik non organik dipisah ya. Baik, Chef. Kamu bikin apa itu? Ini saya mau bikin salad solo, jadi ini nanti si labu airnya akan saya gunakan sebagai vegetable-nya juga. Vegetable-nya apa aja yang kamu pakai? Ada wortel, kemudian ada si labu air dan juga ada baby buncis di Chef. Proteinnya kamu ganti apa? Oh, proteinnya saya menggunakan jamur yang saya bikin patty, jadi nanti saya akan gunakan juga ada tepung tapioka juga untuk pengikatnya juga sih, Chef. Nanti juga akan saya breadcrumbs juga sih, Chef. Kamu yakin Oh, nggak hari yakin. ini? Hari ini kamu harus yakin nggak? Yakin, Yakin. 100% Yakin Chef. pulang atau yakin masuk final? Masuk final. Thank you, Harus Chef. gitu ya. Mana kagak ada. Iya, kita juga masakannya kayak masakan kampung, nggak ada alat khusus. Jadi pakai barang yang di rumah aja biar penonton semuanya di rumah tuh bisa masak. Jadi ada mindset bahwa vegetarian itu gampang, nggak perlu alat-alat yang susah-susah. Di rumah pakai yang sehari-hari bisa. Iya, asal kita pakai hati masaknya gitu loh. Udah mulai proses si karbonya. Kebetulan kalau misalkan singgang ayam itu dia paling sering dimakan ketika kita tuh punya acara-acara besar. Sebenarnya aku ngerasa ini kombinasi yang jarang ditemukan ya. Dan maksudnya momennya tuh sesuai banget gitu sama tema yang diberikan, kehangatan bersama keluarga. Oke, tim B. Waktu tinggal 20 menit lagi. Oke, pastikan semua preparean kalian, misampla kalian sesuai dengan yang kalian rencanakan. Rehan, Ya, Chef. sudah sampai berapa? Saus sudah jadi. Ini lagi saya blender. Aha. Ini meatballs, nanti saya sear langsung sama pasta, jadi pasta ya, Chef. Di pasta. Ya, ini pasta. Lihat, Saya tinggal nginin pastanya. Betul. Kenapa, Chef? lihat kamu bikin sambal. Ini sebenarnya tomato sauce, tapi biar Indonesia dikit, Oke. saya kasih chili sedikit. Kamu yakin bisa on time? Ya, Chef. Make sure kamu cek buat rasanya. Jadi gimana? Make sure kamu tes semuanya ya. Oke, siap-siap. Ini mau presentasinya apa? Bola-bola nasi. Untuk di sampingnya. Di sampingnya nanti, di samping kari. Oke, makanan panas harus disajikan panas. Pastikan. Kamu hari ini kan bikin 3 plated main course atau 3 piring main course. Ya, Chef. Pastikan semuanya balance ya, imbang. Oke. Jangan sampai atau terlalu power. Kalau terlalu overpower, artinya hari kamu pasti akan fail. Oke, Dendi. Ya, thank you, Chef. Input dari sana, Rehan, pasta kamu kelembagaan. Make sure pastanya lebih strong lagi. Ya kan? Karena habis kamu rest, dia udah dapat teksturnya. Tadi sebelum jadi, pas kamu buka, kamu harusnya di mix lagi pakai tepung. Bawa apa ya? Mau kebakar, plastik. Ya, bawa kebakar. Tadi mesin pasta aku agak trouble, makanya tadi ada bau kayak kebakar gitu. Nah, itu alat pasta aku. Tapi sebenarnya aku bisa handle itu sih dengan cara dipukul-pukul itu adonan pastanya. Jadi tadi agak berisik dikit. Oke,
Oke tim B, waktu yang secara sesungguhnya tinggal 10 menit lagi. Ya 10 menit sudah harus finishing, apapun yang harus kalian masak sudah harus selesai di menit yang kelima. Menit yang kelima pikirkan kalian harus bagaimana plating makanan tersebut. Ingat kita akan makan dulu penampilan kalian. Pikirkan bagaimana penampilannya, platingnya bagaimana, posisinya bagaimana. Sudah sampai di mana? Aku sebentar lagi tinggal plating. Oke, sebentar bagus. Saya pengen lihat penampilannya Ciamik ya. Harus mencerminkan kehangatan di dalam rumah kalian. Ingat, itu konsep utamanya. Flo, Ya, Chef. bagaimana kamu udah sampai selesai? Aku udah kondimennya, tinggal lagi nunggu katsunya di bake aja sih. Oke, selanjutnya Dendi, wah Dendi sudah. Dendi sudah. Dendi plating yang percaya diri, oke. Di chef. Ini kamu udah setuju? Sudah benar-benar? Sudah chef. Oke, nggak menyesal? Enggak. Saya peserta yang selesai pertama itu. Makanya itu wah banget gitu. Oke, yakin banget nggak dengan ini? Yakin, chef. Tadi ada kulit manggis masuk ke dalam kari. Ya, Are you sure? sure. Bukan kesalahan? Bukan. Pernah dicoba? Baru kali ini. Baru kali ini. ini. Jangan sampai kari kamu jadi jamu, ya. Kulit manggis itu jamu, ya. Yang dipakai adalah manggisnya, dagingnya. Tapi kamu pakai kulitnya. Beresiko, bisa jadi bagus, bisa tidak. Oke? Oke, chef. Ya. Cleaning semuanya, rapihin. Chef. Thank you, chef. Rehan, bagaimana? Ya chef, Tinggal plating. saya nunggu chef tadi 10 menit, jadi saya boil pastanya, masuk, ini udah di-seared, ini udah digoreng, habis itu tinggal plating. Oke, berarti kamu yang paling lama nih. Oh iya chef, soalnya saya takut pastanya nanti jadi lengket chef, kalau saya lebih dulu. Mau tidak mau ya, waktu tinggal 10 menit lagi dan ini sekarang udah sekitar 8 menitan. Mau tidak mau, kalau sampai tidak ada yang selesai, mohon maaf, tapi terpaksa makanan kalian tidak akan ada yang di plating. Ya, Yes, ingat chef. waktu sedikit sekali. Sekali lagi, kalian tim B harus bisa memperlihatkan kalian lebih baik daripada tim yang sebelumnya. Oke, lanjut kerja, fokus, lakukan yang terbaik. Yes, chef. Agak tahan-tahan napas sedikit ya, biar bisa presisi. Sebenarnya perasaannya nih sekarang kayak campur aduk banget. Karena teman-teman yang lain aku lihat juga masakannya keren-keren, enak-enak. Terus tuangnya juga udah harum, semua udah kecampur di sini. Cuman excited banget akhirnya bisa hampir menyelesaikan pertandingan tantangan hari ini dari para chef. Tadi tuh aku sempet kesulitan karena oven aku kayak mati nyala terus gitu. Jadi kayak mesti bolak-balik dicek untuk kayak memastikan itu masih panas. Jadi protein yang aku bikin itu lebih kurang kering gitu sih teksturnya, jadi kurang ada crunch-nya gitu. Nila cepat, Nila. Oke, finishing terakhir. Ya, finishing terakhir. Waktu Mana? mepet sekali. Ayo, cepet. Oke, chef. Lebih cepet lagi. Ayo, ini apa nih? Kondimen utamanya apa? Masih ada yang lagi di bake, chef. Masih ada yang di bake? Katsunya, keluarin. Mau nggak mau kamu harus keluarin sekarang. Daripada kamu nggak selesai. Keluarin aja, nggak apa-apa. Keluarin, ambil bagian paling matangnya, taste dulu. Ya. Kalau nggak nanti yang di plating cuma ini doang. Udah, keluarin. Ayo. Mau tidak mau, keluarkan. Jangan ada penyesalan karena kita sudah kasih kalian waktu. Sekarang waktunya adalah plating. Aku memang pada dasarnya belum begitu cepet sih untuk kayak proses masak ya, jadi belum terbiasa untuk multitasking gitu. Ini kan kalau dalam satu plate kita mesti ada beberapa kondimen gitu ya. Waktu tinggal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Angkat tangan, semuanya sudah selesai. Semuanya sudah selesai, kalian berikan yang terbaik, terima kasih. Dan sekarang adalah waktunya penjurian. Silakan bawa semua makanan kalian ke meja penjurian. Sampai jumpa.
Tim B, selamat datang di meja penjurian. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih atas kerja keras kalian. Dan kalian tahu nggak? Performa kalian, waktu kalian, penyelesaian kalian lebih baik daripada tim A. Kasih tepuk tangan kepada diri kalian. Sekali lagi terima kasih. Tapi ini bukan artinya secara personal kalian bisa lebih baik daripada mereka. Penilaian kita akan nilai satu persatu. Orang pertama adalah kita hargai yang pertama kali selesai adalah Dendi. Silakan Dendi. Ini saya terinspirasi dari tadi siang kan kita dapat challenge buat ke Wisma Werda gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol sama opa-opa di sana. Nah itu ingetin saya sama nenek saya waktu kecil tuh. Nenek kamu buat kari? Iya, dulu saya nggak suka, tapi begitu nenek saya buat, itu jadi suka saya tuh. Dendi, saya menemukan untuk nasinya masih ada yang kurang matang untuk tekstur nasi. Dan kalau untuk saus karinya, sebenarnya base bumbu kari kamu dapat banget, enak sekali. Tapi tadi kamu ada pakai manggis ya? Saya lihat kamu ngerebus kulit manggis. Nah di sini saya merasakan bahwa kamu punya saus kari ada pahit-pahit sepet gitu. Dendi, eksperimen kamu nih, you get it wrong. Kamu salah. Dari awal saya bilang lebih baik karinya itu sudah good, kan kamu pakainya kari India. Ya kan? Karena flavornya kamu pakai bubuk kari India. Yang harusnya kamu pakai itu bukan dari kulitnya, tapi dari isinya. Saya udah masak sepenuh hati, masak semaksimal mungkin kemampuan saya. Baik, peserta selanjutnya adalah peserta yang saya anggap sebagai petasan. Sangat bersemangat, antusias, dan juga orang yang sangat percaya diri. Nila Yao, silakan. Hari ini aku buat menu lebih ke rumahan sih. Itu nasi uduk. Jadi kenapa aku buat menu ini? Waktu kecil saya sering disajikan sama mama nasi uduk. Setiap kali kalau mama tanya sama aku, kamu mau makan apa? Mau makan nasi uduk. Jadi terus mama bilang, kamu tuh suka banget ya nasi uduk ya? Oh suka. Tapi jujur Li, dalam hatiku, aku nggak gitu suka nasi uduk. Cuma karena aku nggak mau nyusahin mama, karena mama kan bangunnya pagi-pagi gitu. Jadi aku cari makanan yang mudah didapat dan murah. Salah satunya yaitu nasi uduk. Jadi hari ini aku persembahkan nasi uduk ini untuk mama. Nila, waktu kamu bilang mama, kamu ada seperti berkaca-kaca matanya. Kenapa? Sampai hari ini ya, kalau saya tanya waktu libur, nggak masak gitu kan. Jadi aku rasa pengen sajikan makanan buat mama. Mama selalu bilang katanya nggak usah masak, kamu simpan duitnya. Jadi aku rasa kasih mama itu walaupun jarang masakin saya makanan, selalu kayak beli atau kayak gimana. Cuman dia mewujudkan dengan cara kayak gitu, nggak mau merepotkan anak-anaknya. Dengan cari makanan yang biasa-biasa aja kayak gitu. Aku jadi teringat mamaku. Sama persis kayak gitu. Itu pertanda beliau benar-benar sangat sayang sama kita. Satu kata, ini harusnya namanya, karena kamu adalah petasan, ini adalah kembang api. Menyala-nyala di mulut saya, menari-nari, bagi saya, I really like it. Terima kasih. Thank you. Oke, selanjutnya saya ingin mencoba masakan Aisyah. Silakan. Hari ini saya membuat masakan rolade tahu jamur dengan ketan kuning dan bumbu singgang khas Sumatera Barat. Singgang khas Sumatera Barat. Kamu asli dari Sumatera Barat? Betul. Jadi kamu bikin makanan ini? Ya, jadi orang tua saya tuh dari Sumatera Barat gitu, masih asli sana. Ini tuh salah satu makanan yang sebenarnya saya tunggu-tunggu gitu ketika
mama saya gitu harus masak ini karena ini tuh sebenarnya dimasak ketika momen-momen yang Perayaan. ya perayaan yang sifatnya perayaan dan mempertemukan kami gitu keluarga besar di satu tempat yang sama gitu. Jadi momen itu tuh selalu saya tunggu-tunggu gitu, momen yang sangat hangat sih dan saya selalu rindukan gitu. Oke. Aisyah, bumbunya enak sekali, dominan seperti memang bumbunya like Sumatera. Terima kasih. Chef. Dan komposisinya bagus. Saya cuma ada kekurangan sedikit di ulut kuning. Ulut, tahu ulut? Iya, ketan. Ini apakah memang tekstur seperti ini? Itu terlalu banyak air. Iya betul. Oke. Berarti kamu tahu misinya di mana ya? Iya. Aisyah, satu kata aja dari aku. Karena aku juga berasal dari bagian Sumatera. Jadi ini benar-benar tesnya Sumatera banget. Sini deh. Sini. Nah. Dengan hidangan yang saya buat, saya yakin saya akan menjadi 6 besar vegetarian chef season 2. Yeay! Oke, kita langsung aja panggilkan Raihan. First of all, ini dishnya buat mama saya dan mama-mama di seluruh Indonesia. Wow. Ya, jadi biasanya mama-mama di Indonesia tuh kan kalau hari Minggu masakin buat anaknya spaghetti bolognese. Nah, aku terinspirasi dari itu dan aku buatnya semuanya fresh. Mie-nya aku pakai kemangi puree dicampur. Mie kemangi jadi lebih healthy. Habis itu meatballsnya red bean meatballs. Saya campur pakai mushroom, garlic confit. Jadi saya buat garlic confit-nya saya bagi dua, yang satu untuk sausnya dan yang satu untuk red bean meatballs. Habis itu sukun fritters. Minyak Raihan ini spesial sekali sih. Thank you, Chef. Aku bisa merasakan dari saus yang kamu bikin itu juga sangat berasa. Pokoknya ini buat aku rasanya sangat sempurna. Thank you, Chef. Untuk mie-nya ya. Yeah. Dan untuk apa red bean balls. Kalau kamu bilang ini meatball, mungkin teksturnya tidak dapat karena ini vegetarian. Yes, Chef. Taste wise, good. Saya setuju sama Chef Asyang, butuh ada serat di sini buat red bean ball-nya. Tapi wisely, ini enak banget buat red bean ball. Tapi untuk mie-nya sendiri, kalau saya pribadi saya lebih suka yang lebih al dente ya. Lebih al dente. Lebih al dente. Jadi kalau ini saya bilang overcook. Sebenarnya tadi juri variatif juga, tapi kayaknya Chef Asyang yang paling suka dish saya. Selanjutnya Flo, saya lihat kamu tadi waktunya mepet banget, tapi saya tetap mau nyoba hasil karya kamu. Silakan. Oke, Chef. Jadi di sini aku mau namain hidangan aku itu namanya Family Root. Aku tertarik untuk memasak karena memang dari kecil aku melihat mamaku dan kedua nenekku itu suka masak. Jadi aku merasakan masakan rumahan sejak kecil. Ketika aku belajar masak waktu itu sempat bikin Japanese curry dan juga katsu. Jadi makanya di sini aku sajikan katsu dari chickpea dan mushroom. Lalu di situ ada curry yang aku buat dengan vegetable puree. Jadi di situ ada kembang kol, ada wortel, ada zucchini, ada tomat, ada paprika, sama aku pakai kundur juga untuk menambah kandungan airnya. Oke. Flo, masakan kamu rasanya kombinasinya bagus, enak, tapi kamu salah judul nih. Kalau kamu bilangnya katsu, katsu should be breaded. Ya, jadi ini bukan katsu. Flo, kamu harus banyak belajar tentang manajemen, time managementnya, ya. Jadi kamu harus lebih speedity-nya,
dan attention to detail. Ya, itu saja catatan dari saya. Jika nggak masuk ke babak final, aku juga merasa nggak apa-apa banget, walaupun pasti ada sedikit kecewanya ya, tapi merasakan pengalaman semuanya ini, bisa bertemu para juri yang hebat-hebat, bisa bertemu kontestan lain yang juga bener-bener ramah-ramah banget, kayak mereka bener-bener friendly banget. Jason, kamu sebagai peserta terakhir jangan kecewakan kami. Mudah-mudahan. Silahkan presentasikan karya kamu. Ini tuh harus disiram. Oke, thank you chef. Dalam masakan ini saya membuat selat Solo. Jadi masakan ini terinspirasi saat tadi pergi ke Panti Werda tentunya, karena saya mengobrol dengan salah satu oma di sana. Jadi sebenarnya ceritanya hampir mirip dengan Dendi. Jadi saya besar dengan oma saya yang dari papa. Jadi saat itu orang tua saya sudah bercerai dan saya dibesarkan oleh oma saya gitu. Ini yang ngajarin oma? Iya, jadi sebenarnya sih agak sedikit saya twist. Aslinya sebenarnya yang sering dibikin itu adalah bistik Jawa, cuman karena ini vegetarian, saya ganti. Untuk dagingnya saya menggunakan jamur dan tepung tapioka yang saya breaded jadi kayak katsu gitu. Terus kemudian nasinya karena oma saya suka nasi uduk, jadi saya di sini bikin nasi gurih, tepatnya, tapi saya gunakan santan juga. Kuah selat Solonya sebenarnya saya tambahkan juga itu ada red bean atau kacang merah, jadi untuk menambah protein juga. Dan itu saya tambahkan untuk garnisnya ada tomato confit dan juga ada buah kundur untuk seratnya juga karena sangat high fiber. Ya. Taste-nya oke. Ya, maksudnya ya dapat ya. Selat Solo ya. Tekstur oke, mungkin portion kamu tinggal kontrol. Ya. Good job ya. Thank you chef. Makasih Jason. Thank you chef. Good choice. Cuma untuk liquid sausnya terlalu watery. Ya, ini cuma butuh dikentalkan lagi. Kamu udah tahu miss di mana? Jason, peserta terakhir yang kita nilai, makanan kamu saya namakan pubertas. Makanan ini masih agak kurang sedikit untuk menjadi dewasa. Jamurnya tambahan sedikit aja, supaya tidak terlalu ciwi seperti mainan. Dia akan much better. Secara rasa sudah ada potensi, tapi benar, dikentalkan lagi, reduce lagi, lebih nikmat lagi. Terima kasih. Baik, tim B, terima kasih untuk semua performa kalian, semua hidangan sudah kita cicipi. Sekarang silakan kembali ke Chef Lounge, kami akan menilai hidangan kalian satu persatu. Terima kasih, silakan. Itu dia semangatnya. Baik, para semifinalis, selamat datang kembali dan akhirnya kalian semua berhasil menghadapi dan juga menjawab setiap tantangan yang kita berikan kepada kalian. Tidak mudah, it's not easy, benar ya? Bagi kalian yang menganggap, saya gagal, belum tentu. Dari tim A dan tim B yang sudah dibagikan misi-misi kalian, terima kasih sudah memberikan yang terbaik. Saya harap kalian juga akan memberikan yang terbaik untuk babak selanjutnya. Baik, inilah saat penentuan. Caranya adalah saya akan memanggil dua orang dengan kekuatan yang seimbang untuk maju ke depan dan hanya satu orang di antara kedua orang itu yang berhak maju ke babak selanjutnya. Aku sudah berusaha yang terbaik, jadi semoga para juri bisa memberikan aku kesempatan untuk bisa bergabung di 6 besar. Kalau yakin nggak, itu nanti saya serahkan kepada yang di atas saja. Jadi saya yakin bisa masuk 6 besar karena saya sudah melakukan yang terbaik dan saya juga nggak mau mengecewakan relawan Suci Palembang sih. Saya panggil
Dua orang peserta yang paling muda di sini sama-sama student. Novania dan Flo, silakan maju ke depan. Oke. Novania, kamu punya banyak waktu, tapi ternyata yang kamu bikin terlalu mini. Flo, makanan kamu kekurangan sesuatu yang membuat itu makanan menjadi dewasa dan matang. Chef Rafael, siapa pemenangnya? Aku kurang yakin. Kalau emangnya masih lolos ya berarti emang masih diberkati Tuhan gitu. Cuman kalau enggak juga nggak apa-apa. Novania. Yes. Silakan Novania. Tinggal sebelah. Oke Flo, terima kasih atas hidangan yang sudah diberikan. Saya persilakan kembali ke belakang. Terima kasih. Ini aku rasa akan mendorong aku untuk terus berusaha, berkembang lagi, belajar lagi, dan melakukan yang terbaik ke depannya. Selanjutnya, saya akan panggil Rehan dan Agus. Silakan. Menurut saya sih Chef Agus ya, karena Chef Agus kan sudah berkecimpung lama di bidang kuliner. Rehan sama Agus, satu jagonya mie, jagonya pasta. Satu bisa jago segalanya. Kedua-duanya punya kekuatan masing-masing, tapi hanya satu yang lolos ke babak selanjutnya. Chef Hasyam? Yang masih akan tetap bertahan di sini adalah Chef Agus ya, karena sudah profesional chef. Agus. Yes. Rehan, terima kasih, tetap semangat dan tetap pertahankan. Thank you, Chef. Thank you Rehan. Sebenarnya saya ngerasa fair aja sih. Kan saya juga dibandinginnya sama Chef Agus dan saya tidak tahu kan komentarnya Chef Agus kayak gimana. Mungkin lebih baik makanannya Chef Agus, jadi saya terima. Oke, selanjutnya ini yang seru nih. Dua-duanya dominan, dua-duanya comel, dua-duanya paling berisik di dapur, dua-duanya punya hasrat yang besar. Yang pertama adalah Kani, silakan masuk. Dan yang kedua adalah Nila Yao, silakan maju. Nila Yao, Kani, silakan. Wow. Menurut saya sih Kani yang... Kani ya? Kani, teknikmu bagus, tapi ada satu kesalahan fatal. Bisa mematikan bahkan. Flaxseed yang tidak dimatangkan, dihidangkan di situ sebagai garnish. Nila, masakanmu saya bilang kembang api, menyala-nyala. Tapi masih kurang berbagai macam kondimen, sehingga menjadikannya sesuatu yang kurang, apalagi mau dijual di dalam restoran. Chef Rahmat, siapa pemenangnya? Saya masih menjagokan Nila sebagai pemenang. Terima kasih Kani sudah menampilkan yang terbaik hari ini. Terima kasih. Aku sih baik-baik saja ya sejujurnya. Karena tadi lucunya tuh tadi Chef Edwin tuh ngomong kayak gini, yang sama-sama ceriwis lah intinya gitu. So aku dibanding sama Nila kan kayak, yaudah dia aja lah aku gak apa-apa gitu. Jadi kayak oh ya udah gitu. Dendi dan Jason, silakan maju ke depan. Baik, Dendi, Jason. Dendi, masakan kamu indah, bisa dinikmati, saya juga suka dengan karimu. The only one yang suka sama karimu. Jason penuh teknik, tapi ternyata masih kurang jamur. Chef Rafael. Oke, yang saya panggil Jason lagi. Teknik yang dia punya tuh jauh banget. Jason. Selamat, kamu menang. Silakan posisinya. Dendi, terima kasih banyak. Kamu telah memberikan terbaik. Terima kasih. Silakan. Kecewa sih, kalau kecewa pasti ada kecewa. Ya saya udah berjuang semaksimal mungkin. Mungkin keputusan juri keputusan yang terbaik. Tinggal dua wanita di sini. Siapa lagi? Silakan maju. Oke, saya ke Sarlisa dulu.
kamu kurang kepercayaan diri, terlalu banyak planning, tapi ternyata pelaksanaannya kurang. Aisyah, ada satu unsur budaya yang kental dalam makanan kamu. It's good. Ceritanya adalah sesuatu yang hangat. Dan itu membuat kita mengerti akan kehidupan kamu. Chef Asia, silakan. Ya, saya kali ini akan tetap mempertahankan Aisyah. Selamat untuk Aisyah. Dan untuk Serliza, terima kasih banyak. Tetap semangat dan tetap berusaha terus. Apa yang aku hasilin hari ini ya nggak sesuai aja. Kayak bener-bener jauh banget dari yang biasa aku lakuin juga. Tinggal 2 orang, silahkan maju ke depan, Christopher dan Christian. Christian, makanan kamu menjanjikan. Hanya saja kamu tidak bisa memakan waktu yang tepat. Christopher suka dengan membawa unsur budaya daerahmu. Dua-duanya punya keinginan yang besar, tapi hanya ada satu pemenang. Chef Rahmat, silakan diumumkan, ini dia pemenang terakhirnya. Yang saya panggil, mohon maaf, harus meninggalkan ruangan ini terlebih dahulu. Saya melihat Christian punya ide bagus, konsepnya bagus. Terus dia punya plating bagus, eksekusi finalnya juga bagus. Silahkan Christopher untuk meninggalkan ruangan ini. Terima kasih Christopher sudah memberikan yang terbaik hari ini. Baik, bagi 6 peserta silakan kembali ke bagian tengah. Ini dia 6 besar di Vegetarian Chef Indonesia season kedua. Kasih tepuk tangan untuk kalian. Yes. Selamat ya. Siapa di antara kalian yang menyangka kalian bisa lolos sampai sejauh ini? Angkat tangan. Tidak ada. Kenapa? Nggak ada yang percaya diri. Tapi kalian adalah 6 besar dari beratus-ratus orang yang sudah mendaftar. Kalian harus bangga pertahankan apron itu. Dan inilah saatnya di mana tantangan akan menjadi lebih berat. Kalian semua sudah siap? Siap. Nantikan tantangan selanjutnya. Silakan meninggalkan tempat ini. Yes. Kalian adalah 6 besar di Vegetarian Chef Indonesia season kedua. Luar biasa. Tantangan akan semakin berat dan kalian akan mempertaruhkan segalanya. Kreativitas dan juga hidup kalian di sini. Kalian harus membuat suatu hidangan yang mengejutkan kita semua. Jangan kecewakan kami. Tantangan kita berhubungan dengan kepulauan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat besar. Dan di dalamnya ada harta karun kuliner yang begitu dalam dan luar biasa. Dan pulau yang kami pilih adalah pulau Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini didukung oleh